Super Friends, selamat datang di program Super Pandai. Ini rasanya super. Yes. Dan ini ada yang sedang berbahagia. Ini rasanya super. Espanya rasanya super ya. Kita bakal bahas soal review pertandingan antara Spanyol menghadapi Jerman yang diakhiri dengan skor 2-1 dari extra time untuk Spanyol. Super cenayang. Iya ya, Hafiz sudah memprediksikan. Tapi kenapa Pip lo bisa kepikiran 2-1 tadi? Dari trennya lah, dari beberapa match pertandingan terakhir kan memang Spanyol menang terus. TAA itu. Menang terus lawan Jerman dari semua kompetisi tuh. Dari Piala Dunia, Euro juga, terus National League juga. Jadi dan secara squad emang lagi harmonis-harmonisnya nih si Spanyol. Tapi tegang dong tadi. Tegang banget. Tegang sama. Ada nggak yakin juga dong? Ada nggak yakin di saat momen pas ini. Menit 60 ke atas tuh udah nggak yakin tuh sebenarnya kayak ini. Udah mulai pergantiannya udah mulai ngaco juga. Yes, kita bakal bahas soal strategi nih, Jer. Sebenarnya tadi Jerman mau melakukan strategi apa, Jer, dari awal, Jer? Sebenarnya kelihatan banget ya dari awal ada banyak foul gitu kan. Udah pasti mereka main keras ya kan, dan juga ada press di tengah karena memang cenderung lebih skillful para pemain Spanyol, terus juga masih pada muda gitu, terutama di flank. Jadi memang kalau misalnya pemain muda yang dibilang inexperienced itu dikasih keras ya, kasih keras, mereka kelihatan nih mentalnya kayak gimana gitu. Jadi gua rasa tadi emang instruksi sih untuk kayak gitu di awal. Termasuk mencadangkan si Williams sama si Lamal cepet-cepet diganti untuk melindungi. Iya, enggak sih. Gua rasa sih enggak sih kalau kayaknya berharap udah lolos gitu kan jadi di itu, tapi cuma mungkin apa ya, lebih ke fresh legs aja sih. Yang lebih segar, taktikal, yang lebih segar walaupun ya Ferran Torres nggak se-Lamine Yamal ya dari segi kecepatan. Cuma memang untuk menyimbangkan lagi karena udah mulai kebaca. Karena kan itu sebenarnya menurut gue taktikal juga merespon pergantian dari para pemain Jerman juga sih. Bener banget. Nah, Ki, pada akhirnya Dani Olmo Ki jadi hero. 1 goal, 1 assist. Apa yang ngeliat dari pemain ini? Dani Olmo memang mungkin rezeki ya. Pedri tiba-tiba cedera, tahu-tahu Dani Olmo. Dan gue tadi sempat bilang juga sama Pip kayaknya memang Dani Olmo mau nggak mau Spanyol harus bermain lebih terbuka gitu kan. Masuklah Florian Wirtz. Itu lebih enak nonton di babak kedua. Lebih enak dan Pip deg-degan banget tuh pas udah 1-1 dia udah kalah nih gitu. Tapi begitu ada umpan ke Cucurella sebelum golnya si Merino, gue udah bahaya nih. Karena kayak Jerman tuh udah pasti yuk kita penaltian yuk. Udah nyampe sana kayaknya mindsetnya. Nanti penaltian yuk gitu. Ternyata kebobolan. Tapi Cucurella apa? Itu handsball. Soal kontroversi ini. Gimana? Gue tadi sempat berantem juga sama Aldi masalah VAR tuh. Lu nggak handsball. Gue bilang nggak itu kena tangan kena tangan. Tapi buat dibilang handsball dan penalti enggak. Karena ini di luar full crooknya offside atau enggak ya? Iya. Karena tapi tadi itu udah ada yang lebih pintar lagi tadi ngomong di Twitter ya. Katanya apa? Katanya jadi kan sebenarnya kan kontroversi terjadi. Kontroversi. Tapi ada guidance dari UEFA katanya karena tangan Cucurella menghadap ke bawah. Dan hands down. Jadinya hands apa down ke bawah? Berarti boleh dong jadi dia nggak intentional gitu mungkin nggak intentional. Kalau itu kan kacamata si UEFA ya. UEFA. Kalau kacamata gue adalah memang dia tidak menaruh tangannya untuk memblok bola. Nah itu, tapi pas lawan Denmark, Joachim Mæhle juga begitu. Dia lagi lari, ada crossing tuh, tapi dinyatakan handsball. Dia kan juga nggak menutup. Situasi yang sama juga orang lebih. Mirip-mirip, maksudnya nggak intentional kan? Kita ngomongin nggak intentional. Pun Cucurella nggak intentional, gue setuju. Tapi pertanyaan gue adalah begitu, kalau soal wasit ini ya. Kenapa nggak konsisten gitu karena kita juga sebagai fans kita jadi berantem nih di grassroots ya kan, di tongkrongan, tapi nggak ada aturan clear. Betul gitu, bukan soal siapa yang benar tapi lebih ke kok kita bisa beda-beda keputusannya gitu. Dan kadang-kadang juga sekarang kita gol nggak bisa langsung merayakan ya. Kita harus tungguin VAR nggak nih? VAR nggak nih? Tapi ada yang sedang merayakan nih kemenangannya, diam-diam aja merayakan. Gue bukan anti VAR ya, cuma maksud gue kalau kayak tadi ya cek aja gitu. Kalau gue sih lihat aja. Dan harus konsisten. Pip, pemain-pemain yang lu prediksikan bakal main moncer hari ini, tapi ternyata down, siapa aja Pip? Ya itu yang udah pasti diberitakan media-media yang udah digoreng sama football antusias antara tadi gue pikir antara Yamal dan Musiala, itu udah kekepung, udah kekunci karena ya orang tahu pasti yang dijaga dia, pasti yang aktif dia. Tapi alhasil Yamal masih memberikan 1 assist yang berujung gol dari Olmo. Walaupun setelah itu ditarik, tapi Musiala ya emang udah
kalau lu ngelihat oke Musiala lagi bagus, cuman lu lihat lawannya juga Carvajal, Bro. Bek kanan terbaik lah sekarang gitu. Jadi ya Musiala saat itu tertutup sama Carvajal. Jadi Musiala dan juga Nico malah agak kurang tuh. Kalau Jerry punya pandangan lain atau sama juga Musiala dan itu? Iya, Williams. Iya. Karena ya maksudnya udah kelihatan lah ya. Tadi sempat kesulitan. Mungkin Nico masih banyak dapat bola, Musiala cenderung tutup sama Carvajal. Gitu ya. Dan akhirnya juga sebenarnya ya emang dia akhirnya makin kelihatan karena Carvajal pas sudah kuning tuh. Nah, Musiala udah mulai enak karena dia exploit terus emang nyari sampai akhirnya dia kartu merah beneran gitu kan. Iya. Rivi punya pandangan lain? Gundogan sama Musiala. Gundogan lu anggap bisa bakal jadi pembeda tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, maksudnya kan biasanya dia suka ngegendong lah. Iya, ada magic moment-nya. Ada aja gol-gol tiba-tiba. Ada aja. Ada tuh. Iya benar. Tapi tadi benar-benar sama sekali nggak ada kontribusi yang benar-benar bisa membuat kita, oh ini emang pemain kelas dunia. Gitu. Nah sekarang sebaliknya, pemain yang nggak diprediksi, tiba-tiba jadi pembeda. Dani Olmo. Ya, Dani Olmo sama itu ya. Merino ya, gol kemenangan. Kalau gua emang ngelihat si Olmo nih potensi cetak gol karena kan dia juga main dia Spanyol banget memang dari La Masia tapi mainnya juga di Liga Inggris di Liga Jerman. Udah akrab sama stadion. Udah tahu nih stadion kayak gimana dan ya udah sering main di Liga Jerman kayak Olmo nih jadi penentu nih. Tapi nanti harusnya nggak di menit 7 ya udah masuk deh gitu terlalu cepat tapi Olmo lah itu sama Merino. Jadi juga punya sama atau beda? Ada pemain yang diprediksi menjadi itu gue ngerasa juga sebenarnya kan Olmo dari catatan dia di kompetisi Eropa ini cukup bagus ya. Kita ingat yang sebelumnya juga dia bagus dan dia bisa dibilang super sub. Pas lawan Georgia juga ketika dia masuk dia langsung memberikan dampak gitu. Jadi memang untuk menggeser Pedri susah kalau Pedri nggak cedera kayak tadi. Tapi secara kualitas menurut gue emang sebenarnya Olmo tuh pantas ada di starting ini gitu. Karena bahkan sebelum mulai Spanyol lawan Kroasia, gue pikir tengahnya tuh Pedri, Rodri sama Olmo gue pikir. Tapi ternyata Fabian Ruiz ya kan gue jarang terpapar dia main jujur aja. Tapi ternyata Ruiz sama Rodri bisa dibilang itu best combo midfield so far di Eropa. Di Eropa. Jadi ternyata itu. Lu sebagai yang cenayang nih soal peluang Spanyol, gimana peluang Spanyol nanti di semifinal? Nah, gua ngelihat Spanyol sekarang dengan absennya banyak pemain tadi. Iya. Nah, Spanyol ini dalam rangkaian pesta bola sekarang itu udah banyak banget dapat pelajaran dari dia ngelawan tim yang di bawah dia, dari ngelawan dia tim yang imbang, dari yang ketinggalan duluan sampai kayak lawan Jerman tadi penuh tekanan, dia udah bisa ngantisipasinya. Bahkan pergantian pemain yang gue bakal ini Yamal diganti mah blunder, Ferran masuk blunder, Merino masuk agak telat kayak misalkan gitu tapi di twist. Iya, tapi emang ternyata punishment-nya ada memang kebobolan tapi bonusnya juga ada cetak gol. Jadi ya bisa dinikmatin banget sih Spanyol gue ngelihatnya gitu. PD masuk final? PD lah ini kan. Kalau Jerry menghadapi di semifinal nanti gimana Spanyol kurang lebih? Kalau lawannya Perancis menang Perancis. Kalau lawannya Portugal menang Spanyol. Lu main Portugal banget. Lu Portugal Perancis menang mana? Rifki? Ini Perancis. Spanyol sampai final sih. Dengan performa kayak begini ya? Spanyol sampai final sih. Layak ya? Ketemu Belanda. Ya, baru bagus komentarnya. Langsung win lagi. Langsung kontroversi. Kalau gitu Jerry, Afif dan juga Rifki jaga kesehatan, tidur yang cukup karena HBB. hari ini jam yang sama 22.15 kita bakal ketemu lagi di Super Reaction pertandingan antara Inggris menghadapi Swiss. Tahan. Kami home. Tahan. Kita seru-seruan lagi malam nanti. Inggris menghadapi Swiss tetap di sini di Super Reaction karena ini rasanya super. Adios.